Kemudian Quran juga menggaransi orang yang meninggal di jalan Allah itu sebagai orang yang secara hakiki tidak mati, tidak meninggal dunia. Ya, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Betapa luar biasanya amal orang yang meninggal di jalan Allah. Ya. Kemudian penuntut ilmu, kita tahu ada banyak hadis yang mengatakan misalnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu berjalan keluar dari rumahnya, maka sesungguhnya dia sedang mempermudah jalannya untuk surga. Ya. Dan juga man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya dalam menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah. Ya, ini kan suatu amalan yang sangat luar biasa. Kita tahu pembaca Al-Quran itu nanti akan dapat syafaatul Quran. Ya, sampai dalam hadis dikatakan bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran karena nanti aku akan datang pada hari kiamat yang memberi syafaat, membebaskan kamu dari neraka. Ini juga dahsyat. Orang yang infak, kita tahu orang yang bersedekah itu pahalanya dikalikan 700 kali lipat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Dan kita tahu malah ya, ada pintu sedekah. Karena Sayyidina Abu Bakar juga orang yang rajin sedekah. Dalam hadis dikatakan bahwa pintu-pintu surga akan memanggil-manggil. Man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Siapa yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Jadi 4 orang ini, yang satu berjuang di jalan Allah sampai dia syahid terbunuh. Yang satu menuntut ilmu sampai dia jadi alim. Yang satu lagi dia membaca Al-Quran. Ya, dan kemudian yang terakhir dia menafkahkan hartanya di jalan Allah. Tapi mereka menjadi orang yang dalam hadis dikatakan awwalu man yuqda finnar. Yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Wah. Na'udzubillah wal iyadu billah. Ya sebabnya cuma satu. Karena waktu yang berjihad, waktu ditanya, kenapa kamu berjihad? Ana qataltu fi sabilik. Aku berjuang karena engkau ya Allah. Untuk mencari ridhomu. Kadzabta. Allah tahu hati manusia. Dusta kamu. Dusta, ya. Sesungguhnya engkau berperang itu liyuqal annaka jari. Untuk disebut kamu adalah pahlawan. Ya. Jadi niatnya bukan karena Allah. Pengen disebut. Waqad qil. Dan orang semua sudah menyebut engkau sebagai the hero. Sebagai pahlawan. Gitu kan. Kemudian dilemparkan dia ke neraka karena niatnya bukan karena Allah. Begitu juga penuntut ilmu. Dia menuntut ilmu pengen disebut sebagai alim, sebagai seorang yang berilmu. Kemudian dia membaca Quran, pengen disebut sebagai annahu qari karena dia adalah seorang yang membaca Al-Quran dengan sangat indah. Dan berjihad dan bersedekah juga bukan pengen mencari ridho Allah, tapi liyuqal annaka jawad, pengen disebut bahwa engkau adalah sebagai seorang yang dermawan. Ya. Dan orang sudah mengatakan itu dan mereka semua keempat-empatnya amalnya yang dahsyat itu kemudian habis, gak ada nilainya di sisi Allah karena beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar banget apapun itu bergantung kepada niat ya. Kalau niatnya pengen jadi dibilang pahlawan ya dapat niatnya. Dapat. Waqad qil, dan orang sudah mengatakan itu. Ya, bahwa engkau adalah alim, engkau profesor, engkau doktor, ya kan, engkau pembaca Al-Quran, engkau qori yang mahir, engkau juara internasional misalnya. Waqad qil, tapi semua harus dikembalikan bahwa semuanya ini kita lakukan hanya untuk mencari keridhaan Allah supaya amal kita tidak bertebangan, tidak berhamburan, tidak hilang begitu saja. Padahal itu adalah amal yang seharusnya menjadikan kita ada di sorga. Begitu. Oke, ini ada yang bertanya nih. Ada yang bilang kalau ngomongin orang atau gibah itu, maka pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita gibahin. Sedangkan dosa orang yang kita gibahin akan pindah ke kita. Itu benar gak, Ustaz? Ya, memang ada hadis yang menyebutkan tentang hadis muflis, orang yang bangkrut. Ya, ternyata orang yang bangkrut itu adalah ya'ti yaumal qiyamah bisiyamin wa salatin wa zakat. Dia punya pahala sholat, punya pahala zakat, punya pahala puasa. Tapi ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha. Ya, dia melakukan kezaliman kepada manusia. Mungkin qadhaf itu menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina misalnya. Nah, itu ya misalnya si itu
si anaknya Bu itu tuh pulangnya jam segini terus. Dia tuh begini-begini. Padahal itu adalah merupakan sesuatu hal yang dia nggak tahu sesungguhnya. Dia tuh kerjanya di mana. Maka nanti di hari kiamat akan datang penuntutnya. Ya, diambil kebaikan dia nanti. Ya, diambil yu'ta min hasanatihi wa yu'ta min hasanatihi, diambil tuh kebaikan dia nanti. Fa in faniyat, kalau amal dia udah habis ya, nanti akhirnya diambillah dosa orang itu, ya, faturihat alaihi, kemudian diberikan kepada orang yang melakukan misalnya gibah di dalam hal ini. Faturihat finnar, maka kemudian dia yang harusnya masuk surga karena dosanya, kalau dia gibahnya tiap hari dan dosa terhadap manusianya banyak, maka akan semakin banyak orang yang menuntut sampai amal-amalnya itu habis kebaikannya.